Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali berjumpa, berkumpul dan bersama-sama meneruskan kajian kita ini, yang pada malam ini kita akan membaca dan mengambil beberapa poin faedah tentang wafatnya Abu Thalib, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Thalib merasakan sakit dan sampailah berita itu kepada orang-orang kafir Quraisy, sementara itu di sisi lain Hamzah bin Abdul Muthalib dan juga Umar bin Khattab telah masuk Islam, dan Islam semakin tersebar di antara kabilah-kabilah yang ada di Mekah. Maka sekelompok orang datang kepada Abu Thalib. Dia datang kepada Abu Thalib, dia mengatakan, wahai Abu Thalib, sesungguhnya kamu ini adalah bagian dari kami, sebagaimana yang telah kamu ketahui, dan telah datang kepadamu, yakni sakit, apa yang kamu rasakan, dan kami sangat mengkhawatirkanmu. Dan lalu kemudian mereka meminta kepada Abu Thalib agar menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Agar Abu Thalib meminta kepada keponakannya agar berhenti dari berdakwah, mengajak kepada Tuhan yang Esa, berhenti dari menyesat-nyesatkan sesembahan-sesembahan mereka, membodoh-bodohkan orang-orang yang menyembah kepada berhala-berhala itu. Intinya meminta kepada Abu Thalib agar mencegah keponakannya ini, ya, karena keadaan seperti itu ini Abu Thalib sebentar lagi mungkin bisa meninggal dunia, ini kan begini nih. Siapa lagi yang kita harapkan? Dan tentang kematian Abu Thalib ini banyak riwayat-riwayat. Di antaranya, tapi sebelum itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajak kepada mereka kepada suatu kalimat yang dengan kalimat itu mereka akan mampu untuk bersatu, mampu untuk menguasai orang-orang non-Arab. Lalu kemudian Abu Jahal mengatakan, apa itu? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan meminta kepada mereka untuk meninggalkan apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka berkata, aja'alal alihata ilahan wahida, apakah kamu ini akan menjadikan Tuhan-Tuhan menjadi satu Tuhan? Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Shad, wal Qur'an dzikri balil ladzina kafaru fi 'izzati wasyiqaq, sampai ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaf. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada masa sakit dan meninggalnya Abu Thalib. Sebenarnya kita katakan tadi ada beberapa riwayat tentang hal ini. Di antaranya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ammi, Rasulullah SAW pernah berkata kepada pamannya. Jadi waktu itu Rasulullah SAW datang ke Abu Thalib yang sedang sakit, dan didapati di sana telah hadir dua orang
dari orang Quraisy, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Jadi sebelum Rasulullah SAW datang ke sana, ternyata mereka sudah ada di sana. Jadi tokoh Quraisy ini Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Lalu Rasulullah SAW meminta, kata Abu Hurairah, meminta kepada pamannya ini, "Qul la ilaha illallah ya ammi, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, asyhadu laka biha yaumal qiyamah. Satu kalimatan, asyhadu laka biha yaumal qiyamah. Satu kalimat yang aku akan bersaksi untukmu dengan kalimat itu pada hari kiamat. Dan di hadapan Allah. Dalam riwayat yang lain, satu kalimat yang bisa aku jadikan hujah untuk menolongmu. Kata pamannya ini Abu Talib, laula anta'iruni Quraisyun yaquluna innama hamalahu ala dhalikal juz' la aqarartu biha ainaka. Kalaulah tidak karena diriku takut, kalaulah tidak aku khawatir akan mencelahku orang-orang Quraisy yang mereka berkata, sungguh dia telah mengatakan karena akan mati saja, mengatakan la ilaha illallah itu akan mati saja. La aqrartu biha ainaka, pasti aku akan menyatakan kalimat itu karena engkau. Fa anzalallahu, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak bisa berikan petunjuk kepada orang yang paling kau cintai, akan tetapi Allah lah yang berikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki. Satu riwayat yang lain dari Ibnu Musayyib dari bapaknya, lama hadar Abu Talibil wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawajada indahu Abu Jahlin wa Abdullah bin Umayyah ibn al-Mughirah. Tatkala telah hadir atau mendekati kematian Abu Talib, tatkala telah hadir masa-masa kritis, masa-masa menjelang kematian yang wafatnya Abu Talib, ja'ahu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mendatanginya. Fawajada indahu Abu Jahlin wa Abdullah bin Umayyah. Dan di sana datang di sisinya dan telah ada di sisinya Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah bin Mughirah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda atau mengatakan kepada Abu Talib, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimatan asyhadu laka biha indallah, satu kalimat yang aku akan bersaksi untukmu dengan kalimat tersebut di sisi Allah. Faqala Abu Jahlin wa Abdullah bin Umayyah, lalu berkata Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah kamu benci dengan agama Abdul Muttalib? Apakah kamu benci dengan agama bapakmu? Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaihi wa ya'idu lahu tilkal maqalah, atau dalam riwayat yang lain ya'riduha alaihi ya'udani bitilka maqalah. Maka Rasulullah SAW terus menerus mengatakan itu. Rasulullah SAW terus menyuruh Abu Talib untuk mengucapkan itu, dan kembali dua orang itu mengatakan hal yang sama.
Apakah kau benci agama ayahmu? Atarghabu an millati Abdul Muthalib? Apakah kamu benci agama ajaran bapakmu Abdul Muthalib? Hatta qala akhiru ma kallamahum, sehingga atau sampailah dia mengatakan di akhir kalimatnya apa yang mereka ucapkan atau mereka inginkan itu. Wa ala millati Abdul Muthalib. Jadi Abu Thalib ini meninggal di atas agama Abdul Muthalib bapaknya. Wa aba ayyakula la ilaha illallah. Dan dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Amallahi la astaghfiranna laka ma lam anha anka." Demi Allah aku akan memintakan ampunan untukmu selagi tidak dilarang dari memintakan ampun untukmu. Fa anzalallahu ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan, maka nali nabiyyin walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba im ba'di ma tabayyana lahum annahu ashabul jahim. Tidaklah pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman mereka memintakan ampun kepada orang-orang musyrik sekalipun mereka itu adalah keluarga dekatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya dia termasuk penghuni neraka jahim, mati dalam kekafiran. Wa anzalallahu ta'ala fi Abi Thalib, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan perihal Abu Thalib ini. Faqala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang paling kamu cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, dan dia lebih mengetahui siapa yang pantas untuk mendapatkan petunjuk. Di dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib, saudara Abu Thalib. Jadi saudara paman Nabi itu ada yang meninggal sebelum Nabi diutus, ada yang menangi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Di antara yang menangi Nabi diutus ini 4 laki-laki, 2 kafir, 2 beriman. Yang kafir itu adalah Abu Lahab dan Abdul Muthalib, dan yang beriman itu adalah Hamzah dan Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi 2 kafir, 2 mukmin. Yang 2 yang kafir ini satu keras dalam bermusuhannya, yang satunya seperti Abu Thalib ini, yang sangat sayang pada Nabi, membela Nabi, backingi Nabi, melindungi Nabi. Jadi yang tidak beriman ini sikapnya juga berbeda. Nah, teman Abbas bin Abdul Muthalib ini adalah yang beriman selain Hamzah bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib annahu qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma aghnaita an ammika, kenapa kamu tidak menolong pamanmu? Fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka, sesungguhnya dialah yang melindungimu, dialah yang marah karena kamu dimusuhi. Qala, Rasulullah SAW menjawab, huwa fi dhahdhahi minan nar. Abu Thalib itu diantara yang apa ya, dhahdhah itu air yang umum gitu, air umum yang di telapak kaki, di bawah telapak kaki ya. Tapi dengan itu bumbunan itu umum misalnya, sangat panas sih gitu. Jadi sampai telapak kaki, mungkin nggak sampai kemiri, tapi panasnya itu menjadikan kepala itu mendidih gitu. Seperti
air mendidih saking panasnya. Jadi kata Nabi, dia dalam kondisi seperti itu. Walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Kalaulah bukan karena aku, ya karena Nabi SAW itu keponakannya Abu Thalib, maka Allah memberikan keringanan. Selain karena sikap Abu Thalib yang mungkin menolong Nabi SAW, melindungi Nabi SAW, mengasuh Nabi SAW. Walaula ana lagana fi darkil asfali minan nar. Kalaulah bukan karena aku, niscaya Abu Thalib itu berada di kerak api neraka, di neraka yang paling dasar. Nah, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan siksa Abu Thalib. Yang bentuk ringannya itu seperti tadi, kakinya itu dikasih tadi air yang mendidih atau bara api, kemudian kepala itu bisa umum. Itu yang paling ringan. Nah, apalagi kalau apinya itu sampai ke dengkul, ya toh, siksa itu sampai ke perutnya, bagaimana lagi panasnya? Mereka kemanasan langsung mati, nggak mati di neraka. Waliyadzubillah. Ya, nah, kita kembali lagi sini. Dari Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas, wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, anaknya Abbas, dari Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, dari Abdullah atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ahwanu ahlin nari adzaban Abu Thalib. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah Abu Thalib. Wa huwa munta'ilun bina'laini yaghli minhuma dimaghuhu. Dia dipakaikan dua sandal, ya, yang mendidih, dua sandal dari sisa api neraka. Kemudian dari keduanya itu mendidihlah otaknya, Ini yang paling ringan. Dan kematian Abu Thalib ini pada tahun yang ke-10 dari kenabian. Jadi setelah diutusnya Nabi SAW, 10 tahun Abu Thalib ini meninggal. Dan kemudian gak lama kemudian disusul oleh Khadijah radhiyallahu anha, yang waktu itu usianya kurang lebih 80-an tahun. Abu Thalib ini meninggal dunia, sepuh. Dan dia meninggal dalam kondisi yang sudah kita baca tadi, dalam kondisi yang tetap lekafiran. Padahal sesungguhnya dia ini orang yang selalu membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari setiap orang yang ingin menyakiti beliau, ya, dan dia tetap pada agama nenek moyangnya sampai meninggal dunia. Kurang lebih seperti itu garis besarnya tentang kematian Abu Thalib. Lalu apa yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa kematiannya ini? Yang pertama adalah agungnya kalimat la ilaha illallah. Yang pertama adalah agungnya kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Yang mana dengan kalimat itu dikatakan Rasulullah SAW tadi akan tunduk orang-orang Arab dan orang-orang azam, orang-orang luar Arab. Dengan kalimat itu akan tunduk semua, akan dikuasai semua, akan menyatu, baik Arab maupun non-Arab. Dan Rasulullah SAW sangat menginginkan, ya, sangat menginginkan pamannya ini mau mengucapkan kalimat itu. Ya, Rasulullah SAW sangat sebagai orang yang diasuh sejak kecil, kemudian telah merasakan bentuk kasih sayang dari Abu Thalib, yang Abu Thalib sungguh lebih menyayangi beliau dibandingkan anak-anaknya sendiri.
tidur saja diiringi sama Abu Thalib. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan waktu dan perintah menyampaikan, disampaikan, seluruh orang Mekah musuhinya, Abu Thalib lah yang membela. Ya, ketika belum ada yang beriman, kemudian ada sedikit yang beriman, yang sembunyi-sembunyi, Rasul Abu Thalib yang selalu backing beliau. Ya, terus dilindungi Rasulullah SAW. Tentu beliau sangat ingin pamannya ini selamat kelak di akhirat. Tentu beliau sangat menginginkan, maka beliau terus berdakwah, mengajak kepada Abu Thalib. Tapi apa jawaban Abu Thalib? Seperti yang kita baca tadi, kalau seandainya saya tidak khawatir dikatakan oleh orang-orang kafir, sesungguhnya saya mengucapkan itu karena mau mati. Niscaya aku akan mengucapkan seperti yang kamu inginkan. Jadi ada ketakutan terhadap, kekhawatiran terhadap celaan orang lain. Dan ini yang sering menghalangi kita sekalian dari hidayah. Ini yang selalu menghantui kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjaga idealisme kita seperti yang kita pelajari. Gak enak dengan orang. Wah, aku melu ngaji. Wah, piye bapakku gak seneng, makku gak seneng, tokoku gak seneng. Wah, aku diarani ngene, diarani ngene. Ini yang selalu menghalangi, seperti Abu Thalib ini. Ya. Sehingga orang tidak lagi kemudian melakukan ketaatan kepada Allah. Habis sholat jamaah di masjid ngonang diarani so ustad, gak sido jamaah gitu. Mau ketika kasih nama anak-anak yang seperti sahabat, nama-nama yang baik, yang mengandung doa yang baik, gue khawatir diarani kuno gitu. Akhirnya anak ya Meliana apa sih mundur-mundur lah gitu, Roberto, David gitu. Nama-nama orang kafir. Ya gitu. Dikira nanti dianggap wah terlalu radikal, terlalu. Ini yang selalu, itulah pelajaran dari perkataan Abu Thalib itu, menghalangi dari hidayah. Kalau seandainya Abu Thalib itu masuk Islam, Masya Allah mungkin sangat tinggi kedudukan surganya ya. Kira-kira begitu. Karena begitu besar pembelaannya kepada agama ini, pengorbanannya untuk agama ini luar biasa. Nah, tapi masalahnya hitungan akhirnya yang jadi patokan ini. Kita teruskan. Jadi Rasulullah SAW sangat ingin. Siapa sih yang nggak ingin gitu? Orang tuanya, orang yang disayanginya. Apalagi beliau begitu yakin kan? Kalau imannya kan jelas-jelas nyata, ini ada. Kita kan kadang-kadang masih ragu-ragu gitu. Rasulullah SAW betul-betul melihat, betul-betul tahu, lebih tahu daripada kita tentang apa yang terjadi di akhirat. Tentu tidak menginginkan orang dicintainya kan akan celaka. Maka Rasulullah SAW selalu mengajak Abu Thalib. Dan tadi itu jawabannya. Sampai di akhir Abu Thalib ini mau meninggal dunia, tak lupa Rasulullah SAW datangi dan mengajak sekali. Tapi di sana nyaut teman-temannya. Ya teman-teman kafirnya ini nyaut. Atarghabu an millati Abdul Muthalib wa Abu Thalib. Apakah kamu membenci agama bapakmu? Ya sudah dikaitkan dengan nenek moyang, ini berat kadang-kadang gitu. Mau berbeda dengan nenek moyang itu seringkali juga menjadi penghalang hidayah. Rasulullah SAW ajak lagi, kul ya ammi, kul la ilaha illallah, ya ammi kul la ilaha illallah, kalimatan asyhadu laka biha indallah. Ucapkan wahai pamanku la ilaha illallah, suatu kalimat yang akan aku jadikan saksi, jadikan hujah untuk menolongmu dengan kalimat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Temannya nyaut, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib, ya Abu Thalib, apa sampean gak eling bapakmu?
Apa sampean gak seneng karo apa sing wis dilakoni bapakmu, agama bapakmu? Bingung meneh Abu Thalib. Terus sampailah ia meninggal dunia dalam agama nenek moyang, dalam kekafiran. Abu Thalib. Padahal anak-anaknya Islam, Ja'far, Ali bin Abi Thalib semua masuk Islam. Karena memang Abu Thalib tahu yang dibawa oleh keponakannya ini sebuah hal yang benar. Abu Thalib sebelum orang lain tahu tentang pribadi Nabi Muhammad, Abu Thalib orang yang pertama yang sungguh-sungguh tahu. Karena beliau yang mengasuh Nabi Muhammad sejak kecil. Maka ketika Nabi Muhammad mengatakan sebagai Nabi, saya diutus oleh Allah, saya dapat wahyu, wahai paman, percaya, nggak ragu Abu Thalib itu. Tapi ya tadi itu, ya takut celaan dari orang sekitar. Ya. Tiarani tidak benci agama bapak moyangnya. Ini sampai meninggal dunia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal kalimat ini adalah kalimat yang agung. Kalau seandainya dia mengucapkan itu, walaupun sebelumnya masih kafir, gak sholat, gak apa, dakhalal jannah. Sebagaimana disampaikan Nabi, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir ucapan sebelum kematiannya ucapan la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Dan amal-amalnya, kebaikan-kebaikannya gak hilang. Tapi kalau dia tidak mengucapkan itu, ya muspro kebaikannya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal sebaik apapun kalau dia tidak Islam. Dan di antara kunci masuk Islam, dia mengucapkan, mengikrarkan kalimat itu, kalimat syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dengan kalimat itu otomatis dia masuk Islam. Halal darahnya, halal hartanya, haram hartanya, haram kehormatannya, haram pula darahnya, terhormat. Jadi sampai akhir Abu Thalib ini meninggal dalam kekafiran. Dia tidak mengucapkan kalimat yang agung, yaitu la ilaha illallah. Kemudian pelajaran yang kedua, sikap orang-orang kafir ketika dia menerima untuk diomongin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminta kepadanya mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ketika mereka mengetahui bahwasanya yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah, jadi mereka tahu di bahasa Arab ini, mereka tahu dalam kalimat la ilaha illallah itu ada penafian dan ada penetapan. Ada penafian yang menafikan, meniadakan seluruh bentuk sesembahan, dan menetapkan itu nggak benar, dan menetapkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar. Maka kemudian mereka nggak mau. Ya, ingat tadi ucapannya siapa? Abu Jahal. Ya. Ataj'alu apa tadi? Bukan. Pertanyaannya Abu Jahal tadi dulu. Atau ucapan mereka orang-orang kafir itu, aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah kamu akan menjadikan Tuhan yang banyak menjadi Tuhan yang satu? Jadi mereka tahu ketika mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, maka mereka maka mereka harus menolak segala sesembahan yang selama ini mereka sembah. Makanya mereka mengatakan aturidu an taj'alal aliha ilaha wahida.
apakah kau akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini satu Tuhan saja? Atau ketika Bilal bin Rabah yang disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf, atau ketika Nabi SAW disakiti oleh orang-orang kafir waktu sholat, lalu datang Abu Bakar mengatakan, apakah kamu akan membunuh orang yang apa? Karena dia menyembah Tuhan yang esa gitu. Ya. Jadi mereka tahu, orang-orang kafir Quraisy itu tahu tentang makna la ilaha illallah. Mereka mau apa, ngomong apa sih Muhammad, kamu bisa nerima gitu. Ketika suruh mengucapkan la ilaha illallah, oh, enggak. Apakah kamu akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak yang biasa kami sembah ini menjadi Tuhan satu saja? Oh, enggak bisa. Nah, ini perkataan mereka. Ini sikap mereka. Kalau yang Nabi maukan yang lainnya mau mereka terima. Nabi Muhammad adalah orang jujur, orang yang dipercaya dan sebagainya. Tapi untuk urusan ini tidak. Ini sikap mereka. Apa jadi? Bertolak belakang. Seperti dalam kasus ketika Nabi SAW mau hijrah dikepung itu kan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Nabi SAW pesankan oleh Ali bin Abi Thalib, kamu tidur di sini. Kemudian besok ini titipan-titipan orang-orang itu, tetangga-tetangga ini serahkan kepada pemiliknya. Ini barang ini punya si A, ini si B. Ini sikap mereka. Mereka lebih percaya kepada Nabi SAW dibandingkan keluarganya ketika mereka mau pergi menitipkan barangnya kepada Nabi. Lebih percaya kepada Nabi daripada keluarganya sendiri. Nanti kalau di rumah, wah saya tindak ambil anakku, wah iso gini, gak aman. Mereka lebih percaya kepada Nabi SAW. Tapi dalam masalah dakwah, masalah tauhid, masalah apa yang diucapkan Nabi, ayo kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala saja, jangan nyembah yang lainnya. Mereka nggak mau, nggak percaya. Jadi sikap apa jadi ini? Bertolak belakang sikap mereka ini. Jadi mereka betul-betul tahu makna itu, sehingga mereka nggak mau mengucapkan ini. Cuma mengucapkan saja, ucapan la ilaha illallah. Gak mau mereka. Kenapa? Karena tahu arti dari la ilaha illallah, hakikat dari ucapan ini, yang dituntut dari ucapan ini. Bukan la rabba illallah, ya, tapi la ilaha illallah. Maka mereka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan yang selama ini mereka minta. Mereka harus meninggalkan kebiasaan, ya, bertakarub kepada Tuhan-Tuhan itu. Dan mereka nggak mau. Lalu bagaimana kondisi sekarang ini? Ada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mereka meminta kepada kuburan, minta kepada orang mati, kepada benda-benda mati. Bahkan kadang-kadang mereka keliling, tawaf di sana sambil mengucapkan la ilaha illallah. Mereka tidak tahu bahwasanya sikapnya itu telah membatalkan apa yang mereka ucapkan. Ya. Ini yang betulnya ilmu. Ya. Nah, orang-orang kafir Quraisy gak mau mengucapkan. Ya, kita ini malah kadang-kadang mengucapkan seenaknya. Main judi la ilaha illallah. Gitu. Yang akan kesyirikan ya ilmu main judi ya. Apa nguncalo kartu dia, bismillah, palak. Kalah la ilaha illallah. Adu pitik ya la ilaha illallah. La ilaha illallah kejebrak. Nah itu. Insyaallah. Nah. Maka barang siapa yang datang dengan membawa kalimat ini, dia akan selamat. Ya. Dan barang siapa yang menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan selamat. Karena inilah inti dari dakwah para nabi. Jadi inti dari dakwah seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
menggantungkan nasibnya, menggantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, siapa yang datang dengan membawa tauhid ini, kalimat ini, dia akan selamat. Dan siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni perbuatan syirik, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lainnya selain daripada syirik bagi siapa saja yang dikehendaki. Kemudian pelajaran yang ketiga, mungkin kita bertanya, ya, pelajaran apa yang kita dapatkan dengan kematian Abu Thalib ini? Orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW tapi meninggal dunia dalam kekafiran. Mungkin kita bertanya begitu. Maka sesungguhnya Nabi SAW itu, atau keluarga Nabi itu tidak ada jaminan, ya, tidak ada jaminan bahwasanya keluarga Nabi itu mesti dapat hidayah, keluarga Nabi itu mesti masuk surga. Tidak ada jaminan. Jadi meskipun Abu Thalib ini, ya, jadi hikmah di antara apa, sikap tetapnya Abu Thalib di atas agama nenek moyangnya, kaumnya, meninggal dunia di atas agama itu. Meskipun dia adalah orang yang sangat terdepan di dalam menolong dan melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya ini adalah sebuah ujian, kata Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dalam perkataannya, innallaha imtahana qalbuhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguji hatinya, yakni hatinya Abu Thalib. Dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan kecintaan yang secara tabiat, secara naluri seorang ayah, seorang paman, dan dengan syariat agama, Allah menguji dengan ini. Kamu mengikuti, ya, mengikuti kecintaanmu dengan meninggalkan agama. Ada orang-orang yang mungkin tidak terlalu cinta kepada Nabi SAW, tapi bisa menerima hidayah ini, dia mengikuti syariat ini. Jadi Abu Thalib ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan kecintaan secara tabiat, dan juga tidak dengan syariat. Dan dia terus menerus dalam agama nenek moyang. Di dalam hikmahnya, apa yang dari apa yang dilakukan kepada Rasulullah SAW, kemudian dia meninggal dalam ini. Hikmahnya adalah, ya, hikmahnya banyak. Salah satunya adalah kalau seandainya Abu Thalib itu, andai kata Abu Thalib itu meninggal dunia sejak awal dakwah ini, kok meninggal dunia? Kalau meninggal dunia sejak awal, ya pasti tidak ada, pasti akan habis Rasulullah SAW lah gitu, secara akal pikiran, karena tidak ada backingannya. Kalau seandainya Abu Thalib itu masuk Islam sejak awal sudah masuk Islam, maka dia tidak akan, ini pun tidak akan, dia tidak akan ditokohkan. Bahkan dia terus bagian yang dicaci maki, dihina dan sebagainya, dimusuhi. Akan lebih keras permusuhannya atau sikap kerasnya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau seandainya Abu Thalib itu masuk Islam sejak awal. Ketokohannya akan habis, gak dianggap lagi tokoh, omongannya gak didengar, bahkan akan dimusuhi. Otomatis Rasulullah SAW tidak ada backingannya. Dakwah ini akan habis sejak awal-awal, secara logika seperti itu. Ini di antara hikmahnya. Ya, ini di antara hikmahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang mampu untuk melakukan yang demikian itu.
Kemudian pelajaran yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu semangat, begitu menginginkan akan keimanan Abu Thalib, akan mau mengucapkan itu. Tapi Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan tidak sesuai dengan yang diinginkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah taufik itu hanya milik Allah semata. Bahwasanya hak Allah berikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki, itu hidayah taufik. Jadi ada hidayah itu ada dua disebutkan ulama. Ada hidayah dalalatul irsyad, penunjukan. Ada hidayah taufik. Bahasa kita taufik hidayat. Hidayah itu taufik, hidayah itu taufik, dan itu dalalatul irsyad. Kalau hidayah dalalatul irsyad penunjukan, siapapun bisa melakukannya. Para dai, para ustadz, bapak, ibu bisa memberikan petunjuk kepada anaknya, kepada keluarganya, kepada temannya, kepada tetangganya. Ini loh jalan yang benar, ini loh. Bisa memberikan petunjuk dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Tapi apakah orang itu menerima atau tidak? Itu hidayah taufik. Itu hidayah taufik. Tapi orang ini bisa menunjukkan kepada kebenaran, kepada kebaikan. Itu juga hidayah, tapi hidayah itu dalalatul irsyad. Orang bertanya kepada antum tentang alamat cakwat, temu di pertigaan perempatan umai cakwat iki. Maka kita bisa menunjukkan yang tahu itu. Oh, sampean ngetan wae kono macet ijo yang ngidul masalah. Tapi apakah orang ini kemudian percaya, kemudian ikuti yang ditunjukkan itu? Nah, ini hidayah yang lain. Tapi orang ini telah mendapatkan hidayah sesungguhnya dari cakwat berupa hidayah dalalatul irsyad tadi. Tapi adapun orang ini mau percaya kemudian diikuti apa yang ditunjukkan itu, nah ini hidayah yang berbeda. Orang bisa menunjukkan kebenaran, kebaikan kepada orang yang melakukan kemaksiatan. Ini mau pikir atau tepat. Ini kan ngomongin Al-Quran, ini nggak boleh, ini diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yo gak habis terus kesehatan. Semua orang bisa mengatakan seperti itu, siapapun dia. Tapi apakah orang kemudian dia, oh iya gitu, wah aku tak tobat tahu. Kalau dia tobat dia dapat hidayah taufik. Tapi kalau dia tidak tobat dia mendapatkan hidayah juga, tapi hidayah dalalah. Ya seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu memberikan hidayah, tapi hidayah dalalatul irsyad ini, tapi tidak bisa atau tidak mampu memberikan hidayah taufik karena ini hanya milik Allah, haknya Allah yang. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu Muhammad bisa menunjukkan kepada innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang paling kamu cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah yang mampu memberikan hidayah itu kepada siapa saja yang dikehendaki. Ini adalah hidayah taufik. Nabi berusaha semaksimal mungkin memberikan hidayah, menunjukkan kepada pamannya, mengajak pamannya, menyuruh pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini adalah hidayah, dan ini adalah sebaik-baik hidayah karena dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik hidayah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hidayah taufik Allah yang berikan, sehingga Abu Thalib tetap dalam kekafirannya, tidak mengucapkan seperti itu. Padahal Abu Thalib orang yang sangat dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah orang-orang yang lain yang juga mengaku sebagai keturunan Nabi, keluarga Nabi, ada jaminan? Ya tidak ada. Nggak ketemu Nabi, nggak petunjuknya Nabi dan sudah berturun-turun gitu. Yang langsung saja seperti Abu Thalib tidak bisa. Maka kalau mereka yang betul-betul keluarga Nabi, keturunan Nabi,
mendapatkan kemuliaan dengan ini sebagai keturunan Nabi, sebagai keluarga Nabi. Ditambah lagi dia menjadi orang yang beriman, orang yang soleh, mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka berlipat ganda kebaikannya. Tapi kalau dia tidak mengikuti petunjuk Nabi, ya berdoa. Ya. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa kita dapatkan dari ini adalah pentingnya teman yang baik. Ya, pentingnya teman yang baik. Bagaimana tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Abu Thalib, menasihati Abu Thalib, mengajak Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tapi karena ada temannya yang selalu bisikkan kalimat yang berbeda, sehingga Abu Thalib meninggal dunia dalam kekafirannya. Inilah bahayanya teman yang buruk. Inilah bahayanya mempunyai teman yang buruk. Maka hendaknya diperhatikan, karena sesungguhnya kata Nabi dalam sebuah riwayat, almar'u ala dini khalili, seorang itu mengikuti agama temannya. Sehingga kita semua harus perhatian terhadap pertemanan kita. Sohib kita itu siapa? Karena teman itu mempengaruhi. Bagaimana Abu Thalib dipengaruhi oleh teman-temannya ini, oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah, sehingga dia tidak mendapatkan hidayah, taufik, ya, sehingga dia mati dalam kekafiran yang akan menjadi penyesalan kelak di akhirat. Ya, akan menjadi penyesalan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Furqan, wa yauma ya'addu dzalim ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Pada satu hari yang orang-orang zalim itu menggigit kedua tangan mereka, menggigit jari-jari mereka, seraya mengatakan ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai, kenapa dulu sekiranya, kenapa aku tidak mengambil jalan yang ditempuh oleh Rasul? Ya, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya laitani, duhai, sekiranya dahulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Ya laitani, ya wailata laitani lam attahid fulanan khalila. Duhai celaka, sekiranya dahulu aku tidak mengambil si fulan sebagai teman karibku. Penyesalan punya teman yang buruk ketika di dunia. Teman yang tidak mengajak untuk beriman kepada Allah. Teman yang selalu menjadi penghalang melakukan ketaatan maksiat. Pentingnya teman. Laqad adallani, kata dia, laqad adallani an dzikri ba'da idja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari zikir, dari Al-Quran, ba'da idja'ani, sesudah Al-Quran itu datang kepadaku. Sampaikan, teman-teman ini gak bagus, ini dalilnya ini, sudah sampaikan. Oh, ini jalan sesatan, ini gak bagus ini. Jalannya diwanti-wanti Rasulullah, ya, sudah sampaikan. Dia gak mengikuti, akan menjadi sebuah penyesalan di akhirat. Wa kana syaitanu lil insani khudula, dan adalah syaitan itu selalu khianat kepada manusia. Ya, baik setan laki-laki itu setan manusia atau setan jin. Terutama setan jin yang bisik-bisikan dalam hati kita. Nah, ini pentingnya teman. Ya, kita mengambil pelajaran dari yang keberapa tadi ini, dari kisah kematian Abu Thalib, yang Rasulullah SAW sangat ingin memberikan hidayah, menginginkan agar mengucapkan la ilaha illallah, jadi seorang mukmin yang mendapatkan jaminan masuk surga. Tapi karena temannya yang selalu mengatakan ya Abu Thalib atarghabu an millati Abdul Muthalib, akhirnya Abu Thalib meninggal dunia dalam agama nenek moyang. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Sudah 1 jam. Ya, kita tutup dulu dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.